Nah, summa qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala pada poin yang keempat, walam yakunu yukaffiruna ahadan min ahli al-qiblati bidzamb. Liqaulihi ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa para ulama yang jumlahnya 1080 orang itu beserta semua masyarakat yang berkiblat akidahnya kepada mereka, yang mengikuti akidah mereka ini para ulama tidak pernah mengkafirkan seorang pun dari ahlul qiblah karena suatu dosa. Ahlul qiblat yang dimaksud di sini adalah kaum muslimin secara umum. Dikatakan kaum muslimin itu ahlul qiblat karena kita semua salat menghadap ke kiblat yang sama. Maka dikatakan kita semua ini ahlul qiblat, yakni kaum muslimin. Bahwa para ulama ahlus sunnah tidak mengkafirkan, tidak pernah mengkafirkan siapapun dari umat Islam hanya gara-gara dosa yang dia lakukan. Bidzamb, karena dosa yang dilakukan. Tapi perlu diketahui dosa itu ada dua. Dosa itu ada dua. Yang pertama ada dosa yang mengeluarkan dari Islam, dosa yang mengkafirkan, dosa kekafiran, dosa kesyirikan. Dan ada dosa-dosa besar yang tidak sampai ke kekafiran dan kesyirikan. Jadi ada dosa besar yang mengantarkan kepada kekafiran dan ada dosa besar yang tidak mengantarkan kepada kekafiran. Yang dimaksud di sini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bahwa mereka tidak mengkafirkan seorang pun dari umat Islam karena suatu dosa. Yang dimaksud dosa di sini adalah yang kedua, dosa besar yang tidak mengantarkan kepada kekafiran. Nah, adapun dosa besar yang mengantarkan kepada kekafiran, ya ini para ulama akan kafirkan. Ya, itu tidak dilakukan. Jelas, makanya dalam pembahasan fikih ada namanya ahkamul murtad. Hukum-hukum tentang orang murtad, di dalamnya disebutkan puluhan perbuatan yang kalau dilakukan orang murtad dari agama. Walaupun KTP-nya masih muslim. Ya, walaupun dia masih sholat. Walaupun dia masih ini, tapi kalau dia lakukan itu bisa murtad dari Islam. Jelas, itu dibahas dalam pembahasan fikih, dalam ahkamul murtad. Nah, jadi bukan itu yang diinginkan. Bukan berarti kalau kamu sudah Islam terserah kamu bikin apa, maka kamu tidak kafir. Biar kamu datang minta-minta kepada penghuni kubur, ya, biar kamu masuk ke gereja berdoa sama Tuhannya agama lain, kamu tidak akan kafir. Yang penting KTP-mu tidak berubah. Enggak seperti itu. Jelas ya? Tidak seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa ahlus sunnah tidaklah mengkafirkan seorang muslim karena dosa-dosa besar yang dia lakukan. Yani dosa-dosa besar yang tidak sampai dalam jenjang kekafiran dan kesyirikan. Seperti membunuh, berzina, mencuri, berjudi, minum minuman keras. Ini dosa-dosa besar ini. Nah, kalau dilakukan ini dosa besar tapi tidak mengeluarkan dari agama. Jelas sampai sini? Memang dosa besar, jelas dosa besar. Diancam oleh Allah Ta'ala. Namun tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Ya. Poin yang keempat ini dinyatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk menyanggah sekte namanya sekte Khawarij. Al-Khawarij ini mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Kalau ada orang melakukan dosa besar, sudah langsung kafir, keluar dari Islam. Ini pemahaman yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena mereka akan mengkafirkan banyak kaum muslimin gara-gara dosa. Nih, kamu ditanya, kamu yang mengambil, kamu yang mencuri. Dia bilang, bukan saya, padahal dia. Berarti apa namanya nih? Bohong. Bohong itu dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar, berarti kamu kafir. Nah, gitu ya. Begitu mazhabnya Al-Khawarij. Semua dosa besar, kalau kamu melakukan dosa besar, maka kamu kafir. Jelas ya? Dan ini mazhab yang sangat berbahaya karena mengkafirkan banyak kaum muslimin. Semua orang di luar dari kelompoknya dihukumi kafir seluruhnya. Kenapa? Karena mereka dianggap melakukan dosa besar. Dan dosa besar itu kata mereka mengeluarkan dari Islam. Nah, dan ini pemahaman yang berbahaya. Jelas ya? Adapun akidah kaum muslimin, akidah ahli sunnah mengatakan bahwasanya dosa-dosa besar itu mengurangi iman, sebagaimana sudah berlalu. Dia mengurangi iman, tapi tidak menghilangkan iman. Mengurangi iman. Ya.
tapi tidak menghilangkan iman. Dia masih mukmin, dia masih muslim, tapi lemah imannya atau kurang imannya. Dikatakan dia mukminun naqisul iman. Dia seorang mukmin yang kurang imannya. Atau dia mukminun bi imani fasiqun bi maksiatih. Atau dikatakan dia mukmin dengan imannya atau fasik dengan apa? Kemaksiatannya. Iya. Ini pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun orang-orang Al-Khawarij, mereka mengatakan pokoknya kalau kamu melakukan dosa besar sudah keluar dari Islam. Kenapa? Karena menurut orang Khawarij, ini sebenarnya berhubungan dengan poin yang pertama, iman itu ucapan dan amalan. Kita sudah sebutkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bahwa iman punya berapa cabang? 73 lebih cabang. Banyak cabang-cabangnya. Jadi iman itu terdiri dari banyak cabang, terdiri dari ajza, beberapa bagian-bagian yang saling melengkapi satu sama lain. Nah, menurut Ahlus Sunnah, kalau sebagian ranting, sebagian cabang itu patah, ya pohonnya tetap berdiri, cuman kurang rantingnya, kan begitu ya. Sebagian cabangnya patah, ya pohonnya tetap berdiri. Beda kalau akarnya yang rusak atau langsung ditebang dari bawah, ya hilang. Tapi kalau sekedar ranting-ranting yang patah, pohon tetap berdiri, tetap ada pohon, cuman kekurangan ranting. Kenapa? Karena iman itu terdiri dari ajza, terdiri dari beberapa bagian. Jelas ya? Nah, mazhabnya orang-orang Khawarij, mereka mengatakan iman itu cuma satu bagian, satu paket iman itu. Kapan dia ada, maka ada secara sempurna. Kapan hilang sedikit, langsung hilang semuanya. Jadi tidak terbagi-bagi itu iman. Tidak terbagi-bagi. Kapan kamu hilangkan sebagian, langsung hilang semuanya. Jelas sampai sini? Karena mereka menganggap bahwa iman tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Ya. Orang-orang Khawarij mengatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya. Kapan kamu melakukan dosa, imanmu langsung hilang semuanya. Kenapa? Karena iman tidak terdiri dari ajza, tidak terdiri dari syu'ab, bagian-bagian cabang-cabang iman. Enggak. Iman itu satu paket, satu bagian. Ya, yang kalau tidak sempurna itu hilang sama sekali. Kapan hilang satu, hilang semuanya. Karena itulah kapan kamu melakukan dosa besar, maka sebagian imanmu akan hilang dan otomatis semuanya juga ikut hilang. Karena iman itu satu paket. Imma dia sempurna atau imma tidak ada sama sekali. Cuma dua pilihannya. Sempurna atau tidak ada sama sekali. Mereka tidak memandang ada namanya iman yang kurang. Enggak. Mereka tidak memandang iman itu bisa berkurang. Enggak. Mereka memandang iman itu kalau tidak sempurna, ya tidak ada. Itu saja dua pilihannya. Kalau iman tidak ada, maka dia kalau iman itu tidak sempurna, ya tidak ada. Jelas ya? Nah, sementara Ahlus Sunnah mengatakan bahwa iman itu dia tetap ada walaupun berkurang kalau dilakukan apa? Dosa-dosa besar. Baik, kita lihat kata beliau liqaulihi, berdasarkan firman Allah Ta'ala, apa dalilnya bahwasanya dosa-dosa besar tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Tetap dia muslim, tapi dia kurang imannya, atau dia fasik dengan kefasikannya, tapi dia tetap mukmin dengan keimanannya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kepadanya, dan dia mengampuni dosa yang berada di bawah kesyirikan bagi siapa yang dia kehendaki. Lihat, jadi yang mengkafirkan dari Islam cuman kesyirikan dan kekafiran. Kesyirikan kekafiran banyak bentuknya, puluhan. Kesyirikan dan kekufuran bentuknya apa? Bentuknya banyak, puluhan, bahkan bisa lebih. Banyak perkara-perkara yang membuat seorang itu bisa murtad dari agama. Tapi itu dosa, bagaimanapun besarnya itu dosa, selama bukan kesyirikan, selama bukan kekafiran, maka Allah mengampuni kalau dia bertobat. Taib, kalau dia bertobat. Kalau dia tidak bertobat bagaimana? Ada juga kemungkinan Allah ampuni, tapi liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki saja. Tidak semuanya akan diampuni. Ada sebagian yang disiksa, ada sebagian yang diampuni. Ya. Itu kalau dia tidak bertobat. Tapi kalau dia bertobat sebelum meninggal, diampuni semua dosa-dosanya. Jadi tidak ada dosa yang tidak Allah ampuni kalau seorang bertobat. Perhatikan ayat ini, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini berlaku bagi orang yang meninggal dalam keadaan tidak bertobat. Saya ulangi, ini ayat berlaku bagi orang yang meninggal dalam keadaan tidak bertobat. Begini, ada orang nih meninggal
membawa kesyirikan, membawa kekafiran. Dia sudah melakukan kesyirikan, sudah pernah melakukan kekafiran, tidak taubat terus meninggal. Apa hukumnya? Tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Namun ada orang berbuat dosa-dosa besar. Ya. Ada orang berbuat kesyirikan, ada orang berbuat kesyirikan, ada orang berbuat kekafiran. Namun sebelum meninggal dia taubat. Apakah diampuni? Ya, diampuni. Yang penting dia taubat sebelum meninggal. Jangankan dosa-dosa besar, syirik dan kafir saja Allah ampuni. Ya, maka kalimat bahwa Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan itu harus diberikan pembatasan. Yani Allah tidak akan mengampuni kesyirikan kalau dia meninggal tidak taubat. Tapi kalau dia sebelum meninggal dia taubat, ya terampuni syiriknya, terampuni kafirnya. Bukankah para sahabat radhiyallahu anhum dulunya musyrik? Ya kan? Para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semuanya sahabat. Asalnya apa? Kebanyakannya musyrik awalnya. Kemudian masuk Islam dan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka. Jelas sampai sini ya? 6. Maka ayat ini berlaku bagi orang yang musyrik meninggal di atas kesyirikan dalam keadaan tidak bertaubat, tidak akan diampuni. Adapun orang yang melakukan kesyirikan dan kekafiran kemudian bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya selama dia taubat sebelum meninggal. Kemudian dikatakan di sini, ini sisi pendalilannya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun dosa di bawahnya level kesyirikan, di bawahnya level keburukan, kekafiran, maka Allah tetap mengampuninya. Itu pun bagi siapa yang Allah kehendaki. Menunjukkan apa? Dia tidak kafir dengan dosa besar. Misalnya nih, ada orang nih habis main judi, tidak sempat bertobat, mati. Baru main judi selesai, ya, baru selesai main judi beranjak berdiri dari kursinya langsung mati. Tidak sempat bertobat dari main judinya. Apa hukumnya? Dia ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Orang seperti ini dibawa kehendaknya Allah, berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni dia. Kalau Allah mau, Allah siksa dia. Terserah Allah. Jelas? Kalau ada orang melakukan dosa besar, belum sempat taubat, lalu meninggal, maka dia namanya tahtal masyiah, berada di bawah kehendaknya Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah mau, Allah siksa sesuai dengan kadar dosanya. Tapi intinya di sini adalah orang yang meninggal dengan melakukan dosa besar dan dia tidak bertobat sebelum meninggal, ada kemungkinan dia diampuni. Dan ini menunjukkan orang yang melakukan dosa besar tidak keluar dari Islam. Orang yang melakukan dosa besar tidak keluar dari Islam. Buktinya apa? Buktinya karena ada kemungkinan dia diampuni. Seandainya dia keluar dari Islam, tidak ada dikatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni kalau Allah kehendaki. Jelas sampai sini ya? Taib, ini dalilnya Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk menyatakan bahwa umat Islam kalau berbuat dosa besar tidak boleh dikafirkan. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa di bawah dari kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Taib. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya dosa-dosa besar itu, bahkan pembunuhan ini sebagai salah satu dosa besar yang paling besar di bawahnya kesyirikan. Ya. Salah satu dosa besar, salah satu dosa terbesar di bawah kesyirikan, membunuh. Ya. Tanpa alasan yang dibenarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kata Allah Ta'ala, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Kalau ada dua kelompok minal mu'minin, sama-sama orang beriman, kata Allah, iqtatalu, saling berperang, ya, mereka saling berperang, saling membunuh, sama-sama muslim, tapi Allah mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minin, yakni masih sama-sama mukmin, padahal melakukan apa? Pembunuhan. Tapi bersama dengan itu Allah masih sifati mereka apa? Sifati sebagai dua kubu yang beriman. Maka ini menunjukkan bahwa pembunuhan dosa besar, enggak diragukan, minas sab'il mubiqat, 7 dosa yang membinasakan di hari kiamat kelak. Namun itu tidak mengeluarkan dia dari iman, tetap dia mukmin. Tapi mukminnya
naqisul iman, sangat kurang sekali imannya. Dia masih mukmin tapi imannya sangat kurang. Jelas ya? Baik, ini poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima, kata beliau rahimahullahu taala,